Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Guswita, perwakilan dari Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Dengan ini, saya ingin menyatakan bahwa saya bangga dengan posisi oposisi pemerintah, bahwa kami sangat kontra dengan pernyataan dewan-dewan ini menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen. Telah kita ketahui bersama bahwa pendidikan di Indonesia terus berkembang, semakin maju dan update. Namun, kita tidak dapat menutup mata dan menutup telinga bahwa COVID-19 di Indonesia terus meningkat, semakin tinggi dan terus merajalela. Sejak adanya COVID-19 di Indonesia, maka segala aktivitas dari masyarakat Indonesia dilakukan secara online. Khususnya di bidang pendidikan, pembelajaran di sekolah dilakukan secara online. Sejak adanya COVID-19 itu pula, maka akses tak terbatas karena segala hal dilakukan secara online. Dengan adanya akses tak terbatas itu, maka para pelajar, khususnya para mahasiswa, dapat dengan mudah mengakses ilmu atau materi-materi yang ingin ia pelajari dari berbagai macam situs pula. Mereka tidak hanya terfokus untuk belajar dari materi yang diajarkan di sekolahnya, di perguruan tingginya, namun mereka juga dapat belajar sesuai dengan bakat dan minatnya dengan tenaga pendidik yang ahli pula. Mereka dapat merasakan pembelajaran dari tenaga pendidik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri dengan adanya akses yang tak terbatas ini. Mereka dapat merasakan bagaimana diajar oleh profesor internasional yang ada di luar negeri sana. Lalu, terkait dengan pernyataan dari dewan-dewan tadi bahwa universitas swasta dengan biaya pendidikan yang sangat tinggi dan menjanjikan profesor-profesor ahli di dalamnya tidak menjamin dari keberhasilan mahasiswa. Kita balik ke pernyataan saya tadi bahwa akses yang tak terbatas menjadikan para mahasiswa, menjadikan para pelajar tentunya dapat belajar dari berbagai macam situs, dari berbagai macam sosial media, baik itu YouTube, Instagram, dan lainnya. Mereka dapat merasakan belajar dengan profesor-profesor yang lainnya tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Dan lagi, profesor yang dijanjikan oleh universitas swasta yang biaya pendidikannya tinggi itu tidak menjamin dari keberhasilan mahasiswanya. Tentunya keberhasilan mahasiswa ditentukan oleh dirinya sendiri. Meskipun mahasiswa yang mungkin sekolah atau berkuliah di universitas yang dirasa kurang baik, mereka dapat terus mengupgrade ilmunya. Salah satunya, mereka dapat mengikuti program dari pemerintah, yaitu program dari Kemdikbud Kampus Merdeka, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana baru-baru ini telah mencanangkan berbagai macam program. Sekitar ada 4 program. Yang pertama adalah program magang. Di dalam program magang ini, para mahasiswa akan berkesempatan untuk belajar ke perusahaan-perusahaan industri yang ada di Indonesia. Mereka akan mendapatkan pengalaman secara langsung, bimbingan secara langsung dari para senior di perusahaan tersebut. Dan lagi, tawaran-tawaran mereka, dan mereka mendapatkan tawaran-tawaran untuk kontrak kerja di perusahaan tersebut. Dan tentunya mereka akan mendapatkan imbalan-imbalan lain seperti pemotongan SKS, lalu pemotongan UKT, dan juga mereka mendapatkan uang binaan dari pemerintah. Dan yang kedua, ada program studi independen. Dalam program studi independen ini, mahasiswa akan berkesempatan untuk belajar di luar perguruan tingginya. Jadi mereka tidak terpaku pada perguruan tinggi yang mereka jalani sekarang. Mereka akan diberi kesempatan untuk belajar di kursus-kursus yang telah bekerja sama dengan pemerintah, yang dituju oleh pemerintah, yang dapat menjadikan mereka menajamkan sisi keilmuan mereka, menajamkan bakatnya mereka di bidang mana mereka ingin tuju, di bidang mana yang menurut mereka inilah masa depanku. Dan di program studi independen pula mereka akan dapatkan keuntungan-keuntungan yang sama ketika mereka mengikuti program magang.
Lalu program yang ketiga, ada program kampus mengajar. Para mahasiswa yang mempunyai bakat di bidang mengajar, mereka kan dapat membantu membangun sekolah-sekolah yang akreditasinya masih buruk, masih C misalnya. Di dalamnya, mereka kan belajar tentang tatanan lembaga pendidikan, bagaimana lembaga pendidikan itu akan terus berkembang dari bawah. Di dalamnya pula, mereka belajar bagaimana cara pembuatan RPP, penerapan prota, promes, silabus, dan yang lainnya. Dan mereka tentunya mendapatkan keuntungan yang sama ketika mereka mengikuti program magang dan studi independen. Dan yang terakhir nih, ada program pertukaran mahasiswa. Dari program pertukaran mahasiswa yang dicanangkan oleh Kemdikbud ini, para mahasiswa akan berkesempatan untuk menempuh perguruan tinggi di universitas lain selain di universitasnya. Mereka akan mendapatkan ilmu-ilmu baru dan dari tenaga-tenaga pendidik baru yang ada di universitas tersebut. Mungkin mereka ada yang tidak berkesempatan untuk diterima di universitas A karena sudah diterima di universitas B. Mereka akan dapat merasakan bagaimana untuk belajar di universitas A tersebut, menambah pengalaman tentunya dengan lingkungan yang baru pula. Dan tetap saja mereka akan mendapatkan keuntungan yang sama ketika mereka mengikuti program-program yang lainnya dari Kampus Merdeka. Dengan ini, saya kembali menekankan bahwa saya benar-benar tidak setuju dengan dewan-dewan yang menyesalkan bahwa di dunia pendidikan, mahasiswa adalah sebagai pelanggan atau konsumen. Karena pada nyatanya mereka memanglah sebagai pelanggan atau konsumen. Mereka dapat menikmati program dicanangkan, dapat menikmati yang telah disediakan oleh pemerintah. Bahkan dengan adanya, kita kembali lagi ke tempat tadi, dengan adanya komersialisasi dari universitas-universitas swasta yang menjanjikan profesor yang ahli, tetapi dengan biaya pendidikan yang tinggi, itu dapat membuat mahasiswa berpikir cerdas, mandiri, dapat memilah dan memilih mana yang sesuai dengan bakatnya mereka, karena banyak sekali akses yang bisa ditempuh, kursus-kursus yang tentunya bisa mereka ikuti tanpa harus mengeluarkan uang lebih. Bahkan mereka dapat mendapatkan ilmu yang lebih pula. Dan dengan adanya universitas swasta yang menjual komersialnya dengan biaya pendidikan yang tinggi, maka mahasiswa yang dapat memilih itu akan menjadikan universitas yang seperti itu akan tereliminasi di dunia pendidikan karena tidak adanya peminat. Dan dengan begitu, maka universitas yang ada di Indonesia akan semakin sedikit. Telah kita ketahui bahwa dengan sedikitnya universitas yang ada di Indonesia, maka akan meningkatkan kualitas universitas-universitas lain yang ada di Indonesia, yang nantinya akan menjadikan Indonesia mempunyai generasi-generasi para pemuda yang lebih unggul. Sekian dari saya, terima kasih.